Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Untuk kelas 7, sebelum kita membahas kisi-kisi pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Tolong ambil sikapnya masing-masing. Doa dimulai. Allah Bapa yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami akan belajar untuk kisi-kisi untuk penilaian akhir semester untuk pendidikan agama Kristen untuk kelas 7. Kami serahkan Tuhan pembahasan dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Untuk pada pagi hari ini kita akan membahas kisi-kisi untuk nanti soal yang akan keluar di penilaian akhir semester di tahun 2020. Nah, untuk pendidikan agama Kristen, di sini Bapak akan kasih contoh-contoh soal dalam bentuk pilihan ganda sebanyak kurang lebih 20 soal ya. Jadi, tolong diperhatikan dan Bapak harap kalian bisa mencatat hal-hal penting atau pertanyaan-pertanyaan penting supaya apa? Nanti ketika kalian belajar lebih memudahkan kalian, khususnya ketika kalian buka buku paket nih, bab 1, bab 2, bab 3. Nah, kira-kira gambaran yang akan keluar, kira-kira soalnya seperti ini. Jadi inilah tujuan Bapak membuat kisi-kisi untuk kelas 7. Baiklah, untuk kelas 7 kita langsung ke soal pembahasan pada pagi hari ini. Nanti Bapak hanya satu kali membaca baik pertanyaan maupun pilihan jawaban. Siap ya? Nomor 1, tujuan kematian Yesus bagi manusia adalah A. Mendamaikan Allah dengan iblis. B. Mendamaikan manusia dengan sesamanya. C. Mendamaikan hubungan manusia dengan Allah yang telah rusak. D. Mendamaikan dirinya. Nomor 2, bagaimana cara kita agar hidup dipimpin oleh Roh Kudus? A. Tekun berdoa saja. B. Tekun beribadah, setia berdoa dan membaca Alkitab. C. Setia beribadah saja. D. Semua jawaban benar. Nomor 3, dosa menyebabkan kerusakan moral di dalam diri manusia yang menentang A. Semua kehendak buruk manusia. B. Semua kebaikan dan keburukan. C. Semua kehendak baik manusia. D. Semua jawaban benar. Nomor 4, mendamaikan memiliki pengertian A. Membangun atau memulihkan. B. Memulihkan atau memperbaiki hubungan. C. Memisahkan yang jahat dengan yang baik. D. Membuatnya baru lagi. Nomor 5, penyediaan Allah meliputi A. Kehidupan manusia. B. Kehidupan hewan. C. Kehidupan tumbuhan. D. Semua kehidupan makhluk hidup. Nomor 4, baptisan Yohanes adalah A. Baptisan pengampunan. B. Baptisan pertobatan. C. Baptisan air. D. Baptisan roh dan air. Nomor 7, yang dimaksud hidup oleh roh adalah A. Hidup sesuai ajaran gereja.
B. Hidup sesuai dengan kehendak Allah. C. Hidup yang dipimpin oleh Roh dan hidup menurut perintah Tuhan. D. Semua jawaban benar. Nomor 8. Dosa juga merupakan kuasa memperbudak dan merusak, terdapat dalam A. Roma pasal 3 ayat 9, B. Roma 7 ayat 14, C. Galatia 3 ayat 22, D. Semua jawaban benar. Nomor 9. Dalam kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa karena A. Adam dan Hawa mendengar perintah Allah. B. Adam dan Hawa lebih mendengar ular daripada percaya kepada Allah. C. Adam dan Hawa adalah manusia biasa yang bisa dicoba oleh ular. D. Adam dan Hawa tidak tahu akibat perbuatan mereka. Nomor 10. Pengertian dosa adalah A. Mematuhi perintah Allah. B. Mendengar perintah Allah. C. Tidak sengaja melanggar perintah Allah. D. Pemberontakan manusia kepada Allah. Nomor 11. Dosa menyebabkan kita sering melakukan ketidakadilan. Terdapat dalam kitab A. Kejadian 6 ayat 5, B. Kejadian 4 ayat yang keempat, C. Kejadian 4 ayat 7, D. Kejadian 7 ayat 5. Nomor 12. Sebutkan 3 aspek pemeliharaan Allah. A. Pencemaran, pelestarian, dan penyediaan. B. Pelestarian, penyediaan, dan pemerintahan. C. Penyediaan, pelestarian, dan pemeliharaan. D. Penyediaan, pelestarian, dan penjagaan. Nomor 13. Nilai Kristiani adalah A. Nilai-nilai yang diajarkan Yesus melalui pengajarannya maupun praktik hidupnya. B. Nilai-nilai Kristiani yang dianut oleh orang yang sudah percaya kepada Yesus. C. Nilai-nilai Kristiani yang menjadi gaya hidup orang Kristen. D. Nilai-nilai Kristiani yang merupakan norma-norma yang berlaku bagi orang Kristen. Nomor 14. Dosa memasuki umat manusia melalui Adam terdapat dalam kitab A. Kejadian 4 ayat 3, B. Kejadian 3 ayat 40, C. Roma 4 ayat 10, D. Roma 5 ayat 12. Nomor 15. Kitab Kejadian 2 ayat yang ke-15, Tuhan Allah menempatkan manusia di Taman Eden untuk A. Mengusahakan taman tersebut, B. Mengusaha dan memelihara taman tersebut, C. Memanfaatkan taman tersebut, D. Melindungi taman tersebut. Nomor 16. Tanggung jawab menjaga alam sekitar menjadi tugas A. Orang Kristen, B. Pemerintah, C. Semua manusia, D. Petugas kebersihan. Nomor 17. Semua yang terjadi dalam kehidupan ini seperti bencana alam, tsunami, dan kematian manusia, sekalipun itu bisa terjadi berdasarkan A. Keinginan manusia yang serakah, B. Keinginan manusia menguasainya, C. Kehendaknya, D. Akibat perbuatan manusia. Nomor 18. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, kalimat atau ayat tersebut terdapat dalam kitab A. Efesus 2 ayat 32, B. Efesus 3 ayat 23, C. Efesus 4 ayat 32, D. Efesus 5 ayat 23. Nomor 19. Ketika kamu melihat
Temanmu tidak bisa mengerjakan soal matematika ketika ujian berlangsung. Apa tindakanmu? A. Membantu dia mengerjakan soal matematika. B. Mendoakan dan mengingatkan dia agar ada waktu buat belajar sebelum ujian. C. Membiarkan karena kesalahannya sendiri, tidak belajar sebelum ujian berlangsung. C. Senang melihatnya agar tidak ada saingan dalam mendapat nilai yang terbaik dalam ujian tersebut. Nomor 20. Menurut yang kalian sudah pernah belajar, baik di pelajaran pendidikan agama Kristen, di sekolah minggu, dan bahkan di kebaktian ibadah raya umum, siapakah Yesus itu? A. Manusia biasa yang dipakai Tuhan luar biasa. B. Allah itu sendiri yang mengambil rupa manusia yang penuh dosa dan sama seperti manusia. C. Manusia yang sempurna dan menjadi Allah. D. Allah yang menyerupai muka manusia. Puji nama Tuhan untuk pembahasan kisi-kisi kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, semoga kalian semua mendapatkan nilai-nilai yang terbaik ketika menghadapi ulangan akhir semester. Perhatian bahwa jangan pernah melakukan kecurangan walaupun tidak ada guru yang memperhatikan kalian selama mengikuti penilaian akhir semester 1. Ingat, Tuhan selalu memandang dan melihat kita. Takutlah akan Tuhan, maka segala jalanmu berhasil dibuatnya. Amin.